Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ibadata wal istifadah wal hasanata masuk fi kitabillah wa sunnati rasulihi wa amaratin wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa mawalah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu izalati najasati wa bayaniha. Babul aniyah. Babul aniyati, adapun ini itu bab yang menerangkan tentang tempat-tempatnya, tentang tempat-tempat aniyah, tentang tempat aniyah. Jamaknya awani. Babul aniyati, adapun ini itu bab menerangkan tentang tempat perkakas. Wabi alaihi qala an Hudzaifah bin al-Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu, jangan minum siapa kalian fi aniyatiz zahabi, di dalam wadah yang terbuat dari perak. Fi aniyati dhahabi, di dalam wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak. Wala takulu, dan jangan makan siapa kalian fisihafihima, di dalam piring-piring dari zahab wal fiddah. Fa innaha, maka sesungguhnya aniyah lahum, itu bagi orang kafir, fid dunya, di dalam dunia, walakum, dan bagi kalian fil akhirati, di dalam akhirat. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi hukumnya tidak boleh makan minum dari emas dan perak, tidak boleh. Begitu pula tidak boleh minum dari gelas emas dan perak, tidak boleh makan dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, di sini dikatakan dengan lafaz sihaf, sihafun. Sihaf itu piring yang besar, kayak semacam nampan, itu namanya sihaf. Kalau sohnun itu piring. Kalau yang dimakan untuk 5 orang itu namanya sihaf. Hudzaifah bin al-Yaman, ini orang yang memegang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu siapa orang yang munafik itu adalah Hudzaifah bin al-Yaman. Hudzaifah bin al-Yaman. Maka dan Hudzaifah ibnul Yaman itu menyimpan, Rasulullah tahu siapa orang yang munafik, akan tetapi tidak disampaikan. Jadi orang munafik itu sampai akhir hayatnya Rasulullah tidak dipublikasikan. Lah yang dikasih tahu rahasia orang munafik itu siapa? Adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Maka Sayyidina Umar bin Khattab itu dekat sekali dengan Hudzaifah ibnul Yaman. Kalau Hudzaifah ibnul Yaman tidak mensolati orang, maka Sayyidina Umar tidak mensolati orang tersebut. Karena yang tidak disolati Hudzaifah berarti itu orang munafik. Hudzaifah ibnul Yaman. Lah orang munafik itu orang Islam yang dalam hatinya itu ada sifat-sifat kafir. Jadi dohirnya Islam tapi batinnya kafir, tapi hukumnya tetap muslim. Lah orang kafir itu juga ada 2 macam. Ada kafir yang mengakui adanya Tuhan. Kalau kafir mengakui adanya Tuhan tapi tidak mau beragama, itu namanya
agnostik, namanya agnostik. Kalau sudah tidak percaya Tuhan sama sekali, itu ateis. Wa bihi alaihi qala wa an ummi Salamah qala, berkata siapa Ummu Salamah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi adapun manusia yasrobu yang minum, siapa alladzi fi ina'il fiddati di dalam wadah yang terbuat dari perak, innama yujarjiru sesungguhnya menyalakan, siapa alladzi fi batnihi di dalam perutnya alladzi naro jahannama pada neraka jahanam. Jadi orang yang minum dengan menggunakan gelas yang terbuat dari perak sesungguhnya menyalakan api neraka di perutnya. Muttafaqun alaih. Wa an ibni Abbasin wa bihi alaihi qala haddatsana wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tubigha ketika disamak apa al-ihabu kulit, faqat tahura maka benar-benar suci apa ihab. Akhrajahu Muslim wa indal arba'ati, dan menurut Imam Arba'ah lafadznya bukan idza tubigo, tapi ayyuma ihabin tubigo, mana-mana kulit, ayyuma ihabin mana-mana kulit, tubigo yang disamak apa kulit, faqat tahura maka benar-benar suci apa ihab. Nah, hadis Ummi Salamah tadi mengatakan siapa yang minum dari gelas yang terbuat dari perak sesungguhnya menyalakan neraka jahanam di dalam perutnya. Ini madlulnya ini bukan hakiki, karena tidak mungkin ada orang hidup di perutnya itu ada apinya. Tapi maksudnya bakal disiksa di neraka jahanam bi'tibari ma yakun. Jadi bi'tibari ma yakun. Wa an Salamah bin Muhabbib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba julutil maitati, adapun penyamakan kulit bangkai, masdar, adapun penyamakan kulit bangkai, tuhuruha itu menjadi sebab sucinya maitah. Wa bihi alaihi qala haddatsana wa an Maimunah qalat marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, marra lewat siapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisatin lewat-lewat dengan kambing, ya jurunaha yang narik siapa kaum ha pada sah kambing. Faqala maka bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau akhadtum seandainya mengambil siapa kalian ihabaha pada kulitnya syah. Nah, lau akhadtum ini maksudnya kalau bahasa Jawanya itu mbok yo, maksudnya seandainya, kenapa tidak mengambil? Kenapa tidak mengambil kalian pada kulitnya? Kira-kira seperti itu. Faqalu maka berkata siapa kaum, innaha sesungguhnya ihab, sesungguhnya syah,
innaha sesungguhnya syah maitatun itu mati, bangkai. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutahhiru mensucikan ha pada maitah al-ma'u apa air, wal qardu dan semacam daun salam. Jadi al-qardu itu ada semacam pohon ya, kayak pohon akasia, kulitnya itu yang dipakai, kulitnya agak kasar, itu al-qardu. Buahnya seperti kayak buah-buah ketapang, hampir mirip seperti apa namanya yang dimakan itu pete, hampir mirip seperti pete. Nah, di sini ada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Maimunah, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah istrinya Rasulullah itu ada 11. Istrinya Rasulullah itu ada 11. Yang 2 dinikahi Rasulullah ketika Rasulullah sebelum hijrah. Yang 9 dinikahi Rasulullah ketika Rasulullah hijrah, sesudah hijrah. Yang pertama kali dinikahi Rasulullah itu namanya Siti Khadijah, dinikahi sekitar 27 tahun atau 28 tahun sebelum hijrah Khadijah. Kemudian yang kedua namanya adalah Saudah. Saudah dinikahi 10 atau 11 tahun sebelum hijrah, setelah kematiannya Khadijah. Kemudian pertama kali setelah hijrah Rasulullah nikah dengan Siti Aisyah. Kemudian dengan Zainab, yang mana Zainab ini dulu adalah istrinya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diperbolehkan menikahi istrinya anak angkat, karena istrinya anak angkat itu bukan anak asli yang tidak bisa mewaris. Kemudian Rasulullah nikah dengan Hafsah binti Umar. Rasulullah kemudian nikah sama Ummu Salamah. Ummu Salamah yang awal ini tadi Ummu Salamah, akhrajahu Ummu Salamah. Ummu Salamah dulu itu nikah dengan Abu Thalhah. Dulu Ummu Salamah nikah dengan Abu Thalhah, terus setelah Abu Thalhah wafat syahid dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Rasulullah nikah dengan Juwairah. Rasulullah nikah dengan Romlah, anak yang namanya Juwairah. Rasulullah nikah sama Romlah. Rasulullah nikah sama Sofiyah. Kemudian Rasulullah yang terakhir nikah sama Maimunah. Rasulullah pas nikah sama Maimunah itu sebelum Rasulullah umroh qadha pada tahun ke-7 hijrah. Lah Ummu Salamah ini dulu suaminya namanya Abu Thalhah. Masya Allah, tidak ada istrinya orang Islam seperti istrinya Abu Thalhah. Nah, luar biasa. Jadi Abu Thalhah orangnya itu abid, orangnya ahli ibadah, istrinya juga sholihah. Sampai suatu ketika sudah dinikahi sama Abu Thalhah, anaknya meninggal, anaknya kecil meninggal. Nah, Abu Thalhah suaminya sedang di luar rumah. Suaminya pulang tidak nangis. Ummu Salamah ini ditinggal sama anaknya, terus suaminya pulang ya disambut bagaimana tadi di luar, dikasihkan mandi, dikasih makan, dikasih minum, terus tidur. Setelah itu baru paginya anaknya sudah dikafani, anaknya sudah dimandikan sama Ummu Salamah. Terus kemudian Ummu Salamah bilang kepada suaminya Abu Thalhah, tadi malam itu ada kabar kurang bagus, anaknya meninggal. Akhirnya nangis Abu Thalhah, kok tidak dikasih dari tadi malam, tidak dikasih tahu dari tadi malam.
Anaknya dibawa kepada Rasulullah, terus sambil nangis Abu Thalhah bilang, Rasulullah, istriku kenapa kau tidak bilang dari tadi malam? Kata Rasulullah, ya sebaik-baiknya istri yang seperti itu, ketika suaminya pulang tidak ngerepotin suaminya, tapi memberikan kenyamanan di rumah. Akhirnya katanya, semoga engkau diberikan anak yang lebih baik daripada yang hilang. Akhirnya punya anak, anaknya itu orang alim. La'alla ismuhu, kalau saya tidak salah namanya Umar. Nah, setelah itu Abu Thalhah gelalah wafat syahid. Nah, akhirnya Ummu Salamah cuma bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak susah, tidak sedih, digantikan suami yang lebih baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ummu Salamah dinikah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun kira-kira 3 Hijrah. 3 Hijrah, Masya Allah. Nah, Ummu Salamah itu terkenal cantik. Akhirnya Siti Aisyah, pas Rasulullah nikah sama Ummu Salamah, Siti Aisyah ya cemburu. Sampai-sampai Siti Aisyah bilang, karena sudah terkenal Ummu Salamah itu cantik, akhirnya didatangi sama Siti Aisyah. Terus kemudian saking gemesnya Siti Aisyah itu bilang kepada Hafsah, ya Allah, yang kata orang-orang cantik itu ternyata lebih cantik aslinya. Maksudnya cemburu Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW pada waktu menikahi Ummu Salamah. Nah, wa bi alaihi qala haddatsana wa an Abi Tha'labah al-Khushni radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abi Tha'labah al-Khushni, qultu, mengatakan siapa saya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna sesungguhnya kami bi ardi qaumin itu di tanah, bi ardi qaumi ahli kitabin itu di tanah kaum ahli kitab, maksudnya kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, yang dimaksud dengan ahli kitab itu adalah orang yang menganut agama samawi, agama-agama yang Zoroaster, agama-agama Yunani itu tidak termasuk ahlu kitab. Afanakulu apakah boleh makan siapa saya Abi Tha'labah fi aniyatihim di dalam wadahnya ahli kitab. Qala, maka bersabda siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la ta'kulu, jangan makan siapa kalian fiha di dalam aniyati ahli kitab, aniyatihim, illa antajidu, kecuali jika tidak mendapatkan siapa kalian goyroha pada selain aniyatihim, fagsilu, maka mencucilah siapa kalian ha pada aniyatihim, wakulu, dan makanlah siapa kalian fiha di dalam aniyatihim. Jadi tidak boleh kalau tidak mendapatkan tempat yang lain. Kalau kepaksa berarti dicuci dulu. Ini permasalahan tempatnya. Adapun hewan sembelihannya ahlu kitab, jika tidak disembelih atas nama selain Allah, boleh dimakan. Saya ulangi lagi, sembelihannya ahli kitab kalau tidak disembelih selain atas nama Allah, boleh dimakan. Nah, karena tasmiyah di dalam sembelihan itu hukumnya sunnah. Yang tidak boleh itu adalah menyembelih atas nama selain Allah. Wabi alaihi qala hadatsana wa an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu
dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawabau itu wudu siapa ashabun Nabi min mazadatim ro'atin dari timba perempuan musyrikatin yang musyrik. Nah, ini timba. Kalau makanan dikemungkinkan makan makanan yang haram, yang najis, tapi kalau timba digunakan mensucikan. Nah, Imran bin Husain ini sahabat yang masuk Islamnya belakangan. Jadi Imran bin Husain ini masuk Islam ketika perang Khaybar. Nah, delalahnya masuk Islam belakangan tapi imannya luar biasa. Sampai-sampai diceritakan sebuah hadis yang masyhur, riwayatnya yatadawal li talabil ilm. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami kalau berada di dekatmu, kalau sedang berada di majelismu, itu kami seakan-akan itu melihat surga. Kadang-kadang kalau kita berada di majelis ilmu, kalau dalam pengajian itu kadang-kadang kita kok ngerasa tenang, kayak dekat dengan surga. Tapi kalau kami kembali ke keluarga kami, kumpul istri kami, kumpul anak kami, kok lupa Rasulullah. Kata Rasulullah, ya memang biasa seperti itu. Kalau orang itu terus baik, nggak berubah-berubah baiknya, seperti ketika dalam pengajian, ketika dikasihkan wejangan-wejangan, maka malaikat akan menyalami kalian, kata Rasulullah. Mendengar hadis ini, Imran bin Husain itu akhirnya pengen sungguh-sungguh pengen gimana sih rasanya menjadi orang yang senantiasa mulazamah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Imran bin Husain ini menjaga diri agar selalu wusul, agar selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dikirim ke Basrah. Jadi wafatnya ketika setelah zamannya Sayyidina Ali dan Muawiyah, Imran bin Husain dikirim ke Basrah. Lah di kota Basrah, kota Irak, itu ada tabi'in jali namanya Hasan al-Basri, yang satu lagi namanya Ibnu Sirin. Jadi di dalam kitab Alfiyatul Hadis karangan Imam Al-Iraqi yang disarahi sarahnya namanya Fathul Mughith, sarahnya Imam Sakhawi, dikatakan afdhalu tabi'in siapa? Wakilah, jadi tidak bisa dikatakan tabi'in yang paling baik itu siapa? Tidak ada. Siapa tabi'in terbaik? Kila dikatakan, berarti ada beberapa versi. Kila Hasan al-Basri, katanya tabi'in yang terbaik itu Hasan al-Basri. Wakila Ibnu Sirin, dan dikatakan siapa lagi? Ibnu Sirin. Lah Ibnu Sirin itu punya kitab namanya Tafsirul Ahlam. Jadi ngarang kitab menerangkan tafsir mimpi Ibnu Sirin. Nah, qadarullah delalahnya tabi'in jali afdalu tabi'in kila Ibnu Sirin, afdalu tabi'ah perempuan yang paling baik wakila ukhtu Ibnu Sirin. Jadi saudarinya Ibnu Sirin. Luar biasa, punya bapak, anaknya yang laki-laki jadi tabi'in terbaik, yang perempuan jadi tabi'ah terbaik. Masya Allah. Hasan al-Basri, orang Basrah bilang, pas waktu Imran bin Husain datang ke Basrah, bilang, tidak ada sahabat yang lebih takwa datang ke Basrah daripada Ibnu Sirin. Ya bayangkan, nanggung sakit sampai 30 tahun. Sampai pas kalau lagi sakit itu teman-temannya datang terus, yang sabar ya, yang sabar. Kata Ibnu Sirin, loh, bukankah yang paling baik itu apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi nanggung sakit selama 30 tahun. Dan ketika wafat itu bilang kepada sahabat-sahabatnya, nanti kalau saya mati, datang ke sini jangan nangis tapi nyembelih kambing, katanya. Maksudnya yang senang-senang karena kematiannya itu bukan hal yang menyakitkan,
tapi jalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Imran bin Husain. Padahal Islamnya di perang Khaybar. Nah, perang Khaybar itu kan terakhir. Bagilah perang terakhir itu ya perang Khaybar. Wa bi alaihi qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya cangkirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkasaro itu pecah apa qadah. Fatahoda, maka membuat siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka nasyabi pada tempat-tempat sigar, tempat pecahnya qadah, silsilatan pada rantai min fiddatin dari perak. Cangkirnya Nabi Muhammad pecah, kemudian pecahannya itu ditambal Rasulullah dengan rantai dari perak. Maka di dalam kitab Fathul Qorib dikatakan hukumnya menambal emas dan perak itu ada 4 hukum. Menurut Imam Nawawi, hukum menambal dengan emas itu semuanya haram, baik sedikit atau besar. Kalau menurut Imam Rafi'i, hukum emas dan perak itu sama. Khilafnya, kalau tembelannya besar lihajatin makruh, besar lizinatin, maksudnya lizinatin itu untuk menghiasi, untuk hiasan. Tembelannya besar untuk hiasan, hukumnya haram. Kalau kecil tembelannya lizinatin makruh, kecil lihajatin jaza. Ini menurut Imam Rafi'i dan Imam Nawawi khusus pada fiddah. Kalau zahab menurut Imam Nawawi hukumnya haram mutlak, tidak ada khilaf. Nah, babu izalatin najasati, adapun ini itu bab menghilangkan najis, wa bayaniha, dan menjelaskan najis. Wabihi alaihi qala haddatsana an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Anas bin Malik, suila, ditanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri, dari khamr, tentang khamr, tutakhu yang dijadikan apa khamr, kholan pada cuka. Faqala, maka menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Jadi Rasulullah ditanya, Rasulullah bagaimana hukumnya membuat cuka yang dari khomer, berarti dia bikin khomer dulu, dibiarkan jadi cuka, seperti itu. Kata Rasulullah, la, tidak. Padahal khol itu hukumnya adalah suci. Nah, bagaimana kok tidak boleh membuat khol, padahal khol itu hukumnya suci? Maka menurut madhab Maliki dan Hanafi tidak boleh. Menurut madhab Hanafi dan Maliki itu tidak boleh membuat khomer dulu terus disimpan jadi cuka tidak boleh. Tapi menurut madhab Maliki boleh bikin khomer, tapi cara khomernya jadi cuka, tidak boleh dicampuri hal-hal yang lain, harus dibiarkan sampai jadi cuka sendiri. Nah, jadi Imam Syafi'i tidak menolak hadis ini, tapi tidak menjadi cuka kecuali dengan dirinya sendiri. Nah, khomer itu bisa terbuat dari segala macam tumbuhan atau buah-buahan yang mengandung gas. Kurma itu bisa dijadikan khomer, anggur malah
sering-sering dijadikan khomer. Syair gandum bisa dijadikan khomer. Apalagi tape, apalagi banyak, kogen, macam-macam. Wa anhu dari Anas bin Malik qala berkata siapa Anas bin Malik lamma kana yaumu Khaibar lamma kana ketika ada apa yaumu Khaibar pada apa yaumu Khaibar hari perang Khaibar amaro maka memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Tolha pada Aba Tolha fanada maka memanggil siapa Aba Tolha innallaha sesungguhnya Allah wa rasulahu dan rasulnya Allah yanhakum itu mencegah siapa Allah dan rasulnya kum pada kalian min luhumil khumri dari min luhumi khumuril ahliyati dari memakan daging keledai ahliyah keledai yang diternak keledai apa namanya jinak Fa'innaha maka sesungguhnya luhumi khumuril ahliyah ritsun itu menjijikkan muttafaqun alaih hadis ini muttafaq alaih. Jadi pada perang Khaibar Rasulullah melarang untuk memakan daging khimar, daging keledai yang diternak. Adapun keledai yang liar kayak zebra itu diperbolehkan. Kalau kayak anoa diperbolehkan. Alasannya kalau keledai yang ahliyah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wal khayla wal bighala wal hamira latarkabuha wa zinah itu memang digunakan untuk tunggangan tidak digunakan untuk makan tapi yang liar boleh dimakan yang liar. Tapi tidak najis, cuma tidak boleh dimakan. Wa bi alaihi qala wa an Amr bin Kharijah dari Amr bin Kharijah. Qala berkata siapa Amr bin Kharijah? Khotobana mewejang menasehati memberikan petuah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kami Amr bin Kharijah bimina pada tanah Mina wa huwa adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi itu di atas tunggangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walu abuha adapun ingusnya rohilah yasilu itu mengalir apalu abuha ala katifi atas belikat saya akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa shahahahu. Jadi Rasulullah memberikan petuah di atas tunggangannya terus kemudian ilernya ingusnya tunggangannya Rasulullah itu di belikatnya Amr bin Kharijah. Lah memang biasanya unta itu keluar ingusnya. Lah untanya Rasulullah itu namanya Qaswa. Untanya Rasulullah itu namanya Qaswa. Kudanya Rasulullah yang pertama itu namanya Sakub, pakai sin. Sakbu. Bigolnya Rasulullah peranaan kuda dan keledai namanya Duldul. Namanya Duldul. Untanya Qaswa, keledainya bigolnya namanya Duldul, kuda pertamanya namanya Sakbu. Bukan Sakkebu, Sakbu. Di sini berarti hukumnya ingusnya hewan itu tidak najis. Hukumnya ingusnya hewan itu tidak najis. Nah, seperti ingus kita tidak najis.
Wa bihi alaihi qala haddatsana an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Aisyah dan Abu Bakar. Qalat, berkata siapa Aisyah, karena ada apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksilu itu mandi, siapa Rasulullah, yaksilu itu membasuh, siapa Rasulullah al-maniyya pada mani. Masya Allah. Thumma yakhruju, kemudian keluar siapa Rasulullah ila sholati, pada sholat, bidzalika thawbi, dengan baju itu, wa ana adapun sana angduru itu melihat siapa saya, ila atharil ghusli, pada efek atau sisa basuhan, fihi di dalam thawbu. Wali Muslimin, dan menurut Imam Muslim, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkat fayusolli fihi, dengan lafaz ini. Laqad kuntu, adapun benar-benar ada siapa saya, afruku itu mengerik siapa saya, hu pada mani, min thawbi Rasulillahi, dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farkan, dengan kerokan, fayusolli, maka sholat siapa Rasulullah, fihi, dengan pakaian itu. Wa fi lafdhin lahu, dan di dalam lafadznya Imam Muslim, di lafadznya Imam Muslim juga, laqad kuntu ahukuhu ya bisan bidhofri min thawbihi, laqad kuntu, adapun benar-benar ada siapa saya, ahukuhu itu mengerik siapa saya, mengerik hu pada mania bisan yang kering, bidhofri, dengan kuku saya, min thawbihi, dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mani itu kalau berada di baju hukumnya tetap suci, tidak menajiskan. Nah kalau basah dibasuh, kalau kering dikerok dulu, tidak usah dibasuh, tidak apa-apa, karena mani itu hukumnya suci. Berbeda dengan madhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya al-maniyu laisa bithahirin, al-maniyu najisun, najis. Nah manusia hukumnya kok suci? Karena ada istihalah, perubahan bentuk, maka hukumnya suci. Nah, perdebatan antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di dalam mas'alatul mani khilafun qawi, khilafnya qawi. Sampai-sampai Hanafiyah mengatakan bahwasanya hatta ingkanat qahirun, meskipun mani itu suci, famakhrajuhu najisun, maka tempat keluarnya mani itu najis, maka hukumnya najis menurut mazhab Hanafi. Kalau manusia kenapa tidak najis? Karena ada istihalah, perubahan bentuk. Yang mana istihalah menurut mazhab Hanafi itu bisa menjadikan hal yang najis jadi suci. Istihalah. Nah. Wa bihi alaihi qala haddatsana wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yugsalu, dibasuh, min baulil jariyati, apa dari kencingnya anak kecil perempuan, wa yurasu, dan cukup diciprati, min baulil gulami, apa dari kencingnya bayi laki-laki. Nah, bayi kalau perempuan itu kencingnya najis mutawassithah. Najis ada 3. Najis yang ringan namanya mukhaffafah, cuma 1, kencingnya anak kecil laki-laki yang umurnya kurang 2 tahun, yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Yang kedua, najis mutawassithah, sedengan, ada 2 macam, ada hukmiyah, ada ainiyah.
Yang hukmiyah nggak ada baunya, nggak ada warnanya, nggak ada rasanya. Yang ainiyah ada baunya, ada warnanya, ada rasanya. Cara mensucikan ainiyah, dihilangkan dulu najisnya, kemudian disiram dengan air. Cara hukmiyah cukup disiram dengan air. Kalau mughaladzah dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Menurut Imam Bukhari debunya di awal, menurut Imam Abu Dawud debunya bisa di awal, bisa di akhir. Menurut madhab Syafi'i terserah di mana. Bisa yang pertama, kedua, atau yang lain. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa shahahahul Hakim. Dan mensahihkan hadis ini siapa? Imam Hakim. Imam Hakim itu biasa mensahihkan hadis. Punya kitab namanya Mustadrak Al-Hakim. Namanya Mustadrak Al-Hakim. Maksudnya apa kitab Mustadrak? Kitab Mustadrak itu adalah kitab yang menurut Imam Hakim hadisnya itu hadis-hadis sahih yang tidak disebutkan Imam Bukhari dan Muslim. Punya kitab namanya Mustadrak Al-Hakim. Akan tetapi kalau Imam Hakim mensahihkan hadis, itu tidak bisa semerta-merta dihukumi sahih, karena terkenal Imam Hakim itu mutasahil dibandingkan dengan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, yang punya kitab sahih lagi itu namanya yang punya kitab sahih lagi Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah punya kitab sahih juga, Ibnu Huzaimah. Yang punya kitab sahih lagi selain Bukhari dan Muslim ada Imam Ibnu Hibban. Nah, kalau diruntutkan berdasarkan kekuatannya, Ibnu Huzaimah dulu, terus baru Ibnu Hibban, baru Mustadrak Al-Hakim. Jadi martabatnya sahih Bukhari, sahih Muslim, setelahnya Ibnu Huzaimah, sahihnya Ibnu Huzaimah, sahih Ibnu Hibban, baru Mustadrak Al-Hakim. Nah, adapun Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sendiri itu ulama khilaf mana yang lebih baik. Ada yang mengatakan yang lebih afdol itu adalah Sahih Bukhari, ada yang mengatakan yang afdol itu Sahih Muslim. Sahibul Kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Nazhatun Nazar, syarahnya Nukhbatul Fikr, mengatakan Sahih Bukhari lebih utama daripada Sahih Muslim di bidang kekuatan rawinya. Jadi rawinya Bukhari itu lebih kuat daripada rawinya Imam Muslim. Tapi Sahih Muslim lebih baik daripada Sahih Bukhari fi majalit tartibil hadis wa adamit tikror. Sahih Muslim lebih baik dari Sahih Bukhari dari pemetaan hadis dan banyaknya hadis yang tidak diulang. Itu baik Sahih tata letak hadisnya baik Sahih Muslim, baik Sahih Muslim. Alhamdulillah. Wa an Asma ibni Abi Bakr radhiyallahu anhuma, dan dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Asma dan Abu Bakar. Asma ini kakaknya Aisyah. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasulullah, bidamil haidi, di dalam darah haid, yusibu yang mengenai apa darah haid atau pada baju, tahutuhu ngeroklah, menghilangkanlah, dikerok, mengeroklah siapa kok mengerok, menghilangkanlah siapa kalian hu pada darah haid, tumatak rudu, kemudian nguceklah siapa kalian hu pada darah haid, bil ma'i, dengan air,
Sumatan dohu, kemudian basuhlah siapa kalian hu pada darah haid. Tumatu soli, kemudian sholatlah siapa kalian fihi dengan saubun. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaq alaih. Berarti darah haid hukumnya najis, wajib dicuci sampai bersih. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala berkata, khawlatun, siapa khawlah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ilam tadhab, maka jika tidak hilang apa adamu darah, qala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakfiki, yakfiki, cukup, mencukupi padamu apa ma'al ma'u air, walayadurruki, dan tidak berbahaya kepadamu apa atharuhu, sisanya haid. Maka kalau ada darah haid yang ada di badan, yang ada di baju, dicuci. Kalau masih ada sisanya, sulit untuk dihilangkan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini khawlah, masya Allah. Kalau melihat hadis-hadis seperti ini itu kayak kita berada di majelis-majelis itu. Jadi Asma bertanya, ya Rasulullah, kalau jadi di sini, di sana ada Asma, di sana ada Khawlah, di sana ada Abu Hurairah, di sana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asma tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau bajunya kena darah itu gimana Rasulullah? Kata Rasulullah, dicuci, dikucek, dihilangkan darahnya. Terus Khawlah bilang, Rasulullah, kalau nggak bisa hilang gimana? Ya nggak apa-apa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sahabat-sahabat Rasulullah itu kehidupannya dengan Rasulullah itu ya biasa-biasa saja, tidak yang takut banget kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ya Allah, indah. Nah, kenapa kok kita ini dihidupkan di zaman akhir? Kenapa ini kok kita dihidupkan tidak di zaman Rasulullah? Alangkah indahnya kalau kita itu hidup di zaman Rasulullah. Tapi kita harus syukur. Kita dihidupkan di zaman akhir, kita harus bersyukur. Kok seandainya kita dihidupkan di zaman Rasulullah, belum tentu kita ini ikut orang yang ikuti Rasulullah. Karena kayaknya keinginan kita dan keinginan para sahabat itu beda. Kita itu menginginkan hal yang enak-enak, menginginkan kemewahan, menginginkan banyak uang, menginginkan banyak rezeki, hidup yang mapan. Padahal sahabat-sahabat Rasulullah, kalau kita teliti, beliau itu adalah minal masakin, orang-orang yang miskin, atau orang-orang yang kaya, orang-orang yang lapang, tapi memilih hidup miskin. Musuh-musuhnya Rasulullah di zaman itu orang-orang kaya, orang-orang terkenal. Misalkan kita hidup di zaman Rasulullah, terus kemudian ada Abu Jahal bilang, ngapain ikut ke sana sini, lah kerja sama saya, tak kasih UMR, ya Allah. Milih yang banyak uang, karena kayaknya keinginan kita dan keinginan sahabat itu agak beda. Kita senangnya hal yang enak-enak, hal yang mewah-mewah. Lah sahabat itu memilih hidup sederhana, memilih hidup apa adanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur kita hidup zaman akhir. Syukur kita hidup di zaman akhir. Maka dari itu
Sahabat itu kalau melakukan kebaikan tidak bisa disamai orang yang hidupnya di luar sahabat. Nuaiman saja itu meskipun syaribul khamri akan tetapi tidak menghilangkan sifat adalahnya, sifat adilnya sahabat. Kullu sahabati udulun, semua sahabat itu adil. Bahkan di dalam hadis yang tidak disebutkan namanya. Kayak kemarin kita meriwayatkan hadis an rajulin sahiban Nabi, sahiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari laki-laki yang menjadi temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki dari kalangan sahabat, tidak disebutkan namanya. Hadisnya bagaimana? Hadisnya tetap sahih. Karena sahabat itu meskipun tidak disebutkan namanya tidak menghilangkan keadilan sahabat. Bahkan meskipun namanya mukhtalafun fihi, kata Ibnu Hajar di dalam kitabnya Nukhbatul Fikri, meskipun sahabat itu mukhtalaf namanya Amr atau Umar ya, tapi jelas-jelas ini orang itu sahabat dan disebutkan dengan namanya wakila ini atau kila ini, tetap hukumnya hadisnya itu sahih karena sahabat itu hukumnya sifatnya adil. Masya Allah. Ya Allah. Babul wudhu, ya adapun ini itu bab menerangkan wudhu. Insyaallah hatam. Babul wudhu, ya adapun ini itu bab menerangkan wudhu. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini di dalam hadis tadi Rasulullah ditanya oleh Asma. Asma itu binti Abu Bakar, kakaknya Aisyah. Wajar kalau kakak ipar tanya kepada adik iparnya, wajar. Jadi bukan kok. Dan di sana juga ada Abu Hurairah. Ya. Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar itu nikah sama Zubair bin Awam. Asma binti Abu Bakar itu nikah sama Zubair bin Awam. Punya anak alim, pemimpin gagah, namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu yang bangun Ka'bah, termasuk orang yang bangun Ka'bah di zamannya Yazid bin Muawiyah. Abdullah bin Zubair. Anaknya syahid duluan, kemudian Asma. Jadi Asma itu hidupnya panjang, umurnya panjang. Asma binti Abu Bakar itu wakilah umurnya sampai Ammar, di atas 100 tahun. Asma binti Abu Bakar. Anaknya wafat, Abdullah bin Zubair wafat pas perang sama siapa itu? Perang sama Hajjaj bin Yusuf. Pas perang sama Hajjaj, terus kemudian ibunya juga nyusul wafat. Abdullah bin Zubair bin Awam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, itu bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa, seandainya tidak memberatkan siapa saya, ala ummati, atas umat saya, la amartuhu, maka pasti memerintahkan siapa saya, hum, pada umati, bisiwaki, dengan siwak, ma'akuli wudu'in, beserta tiap-tiap wudu, ma'akuli wudu'in, beserta tiap-tiap wudu. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa dzakarahul Bukhari ta'liqan. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini secara mu'allaq. Jadi ada rawi yang diberang. Nah, ya Allah.
Sahih Bukhari itu lebih terakhir dibandingkan Muwatta'nya Imam Malik. Jadi Muwatta'nya Imam Malik dulu, baru itu setelah Muwatta'nya Imam Malik ada Sahih Bukhari setelah. Nah, wa bi alaihi qala haddatsana wa an Humran, dan dari Humran radhiyallahu anhu anna Utsman, sesungguhnya Utsman da'a ini bukan berdoa. Da'a itu mau melaksanakan. Siapa Utsman biwudu'in, dengan wudu. Da'a itu mau melaksanakan. Siapa Utsman biwudu'in, pada wudu. Faghasala, maka membasuh siapa Utsman kafaihi, pada dua tangannya Utsman, thalatha marratin, dengan 3 kali. Tsumma tamadmada, kemudian berkumur siapa Utsman, wastansaqo, dan nyesep baru irung, menghisap air hidung siapa Utsman, wastansaro, kemudian mengeluarkan air hidung siapa Utsman, tsumma ghasala, kemudian membasuh siapa Utsman wajahu, pada wajahnya Utsman, thalatha marratin, dengan 3 kali. Tsumma ghasala, kemudian membasuh siapa Utsman yadahu, pada tangannya Utsman, al-yumna, yang kanan, ilal mirfaqi, sampai kedua siku, thalatha marratin, dengan 3 kali. Tsumma yusra, kemudian yang kiri, mithla dzalika, seperti itu, maksudnya 3 kali. Tsumma masaha, kemudian mengusap siapa Utsman, birosihi, dengan kepalanya Utsman. Tsumma ghasala, kemudian membasuh siapa Utsman, rijlahu, pada kakinya Utsman, al-yumna, yang kanan, ilal ka'baini, sampai 2 mata kaki, thalatha marratin, dengan 3 kali. Tsumma yusra, kemudian yang kiri, mithla dzalika, seperti itu 3 kali. Tsumma qala, kemudian berkata siapa Utsman, Ra'aitu, melihat siapa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaddu'a, dalam keadaan berwudu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahwa wudu'i, seperti wuduku ini, hada, nahwa wudu'i hada, yakni ini. Jadi Rasulullah wudunya itu basuh 2 telapak tangannya 3 kali dulu, berkumur 3 kali, kemudian menghisap air hidung 3 kali, basuh wajah 3 kali, kemudian membasuh tangan 3 kali, mengusap kepala 1 kali, membasuh kaki 3 kali. Jadi mengusap kepalanya 1 kali di dalam hadis ini. Wa bi alaihi qala wa an Ali, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sifat wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa Ali, wa masaha, dan mengusap siapa Rasulullah, bi ra'sihi, dengan kepalanya Rasulullah, wahidatan, dengan 1. Akhrajahu Abu Dawud wa akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i bi isnadin shahih. Bal qala Tirmidzi innahu asahhu syai'in fil bab. Menurut Imam Tirmidzi, ini adalah hadis yang paling sahih di dalam bab ini. Berarti mengusap kepalanya 1 kali di dalam hadisnya Utsman dan hadisnya Sayyidina Ali. Akan tetapi menurut madhab kita, madhab Syafi'i, hukumnya sunnah mengusap 3 kali. Loh, bagaimana berarti Imam Syafi'i, madhab Syafi'i menyalahi hadis ini? Nah, kita tidak menyalahkan hadis ini. Kita berpendapat bahwasanya kalau 1 kali hukumnya sah. 1 kali hukumnya sah. Sunnahnya berapa? 3 kali. Kenapa kok 3 kali? Dalilnya apa? Kias. Kalau wajahnya 3 kali, tangannya 3 kali, kakinya 3 kali, ngusapnya juga 3 kali, dikiaskan. Kiasnya apa? Karena sama-sama min
af'alil wudu, sama-sama termasuk rukunnya wudu. Tapi yang harus diketahui, kalau kias itu harus ada musnadnya, maksudnya harus disandarkan ya imma pada hadis, ya imma pada ayat Quran. Jadi kias itu nggak boleh kias ini sama ini hukumnya sama. Kias harus ada sandarannya pada hadis, harus ada sandarannya pada ayat Al-Quran. Nah, di dalam masalah ini sandarannya disandarkan, musnadnya disandarkan pada hadis. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min wudu'i Rasulillah salatan. Rasulullah itu wudunya 3 kali, maksudnya membasuhnya 3 kali. Hada wudu'i wa hada wudu'ul anbiya, kata Rasulullah. Ini wudu'u dan wudunya para nabi. Berarti 3 kali. Maka kalau tangannya 3 kali, wajahnya 3 kali, kakinya 3 kali, membasuh kepalanya juga 3 kali. Itu harus tahu dalilnya Syafi'i. Nah, santri ya mengerti dalilnya Syafi'i. Dan ulama Syafi'iyah mengatakan sunnahnya 3 kali, kurang dari 3 kali hukumnya khilaful aula. Jadi khilaful aula itu sama seperti makruh. Cuman kalau makruh itu ada dalilnya, kalau khilaful aula itu pokoknya selain sunnah. Menyalahi sunnah itu hukumnya khilaful aula. Menyalahi sunnah namanya khilaful aula. Khilaful aula itu sama seperti makruh. Sholat duha hukumnya sunnah, maka tidak sholat duha hukumnya khilaful aula. Membasuh wudu, membasuh di dalam wudu itu sunnahnya 3 kali, kurang dari 3 kali khilaful aula. Wa bi alaihi qala hadatsana wa Abdullah bin Zaid bin Asim, dan dari Abdullah bin Zaid bin Asim fi sifatil wudu'i, di dalam sifatnya wudu. Qala, berkata siapa? Abdullah bin Zaid bin Asim, wa masahka, dan membasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bi rasihi, dengan kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akbala, maka ngusap siapa Rasulullah pada bagian depan, biyadaihi, dengan 2 tangannya Rasulullah. Wa akbara, dan mengusap belakang, bagian belakang kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafdzinna, di dalam lafaz lahuma, dari Abdullah bin Zaid bin Asim, alahuma, dari Bukhari dan Muslim. Nah, dari Bukhari dan Muslim. Bada'a, memulai siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi muqaddami ra'sihi, dengan bagian depan kepalanya Rasulullah, hatta dhahaba, sehingga menjalankan siapa Rasulullah bihima, dengan yadaini ila kofahu, sampai jitoknya Rasulullah. Apa ini? Belakang jitok ini apa ini? Hah? Leher bagian belakangnya apa ini bahasa Indonesia? Jitok itu namanya. Apa itu namanya? Tengkuk. Jitok itu tengkuk. Ila kofahu, sampai tengkuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma radda, kemudian membalikkan siapa Rasulullah huma, pada yadaini ilal makani, pada tempat alladhi, yang bada'a, memulai siapa Rasulullah minhu, dari alladhi. Nah, di dalam lafaz hadis Bukhari Muslim, Rasulullah ketika wudu itu tangannya 2 di belakang, balik lagi ke depan. Jadi ke belakang, balik lagi. Jadi kalau wudu mengusapnya 1 lagi 2. Jadi dari depan jalankan ke belakang, terus kembali lagi ke depan. Abdullah bin Zaid bin Asim ini orang yang
mimpi adzan. Jadi Abdullah bin Zaid, Abdullah anaknya Zaid. Ini orang yang mimpi adzan. Abdullah bin Zaid ini orang yang mimpi adzan. Ya Allah. Yang mimpi adzan itu banyak, cuman yang masyhur menceritakan itu Abdullah bin Zaid. Jadi suatu ketika Rasulullah sudah bangun masjid, tapi masih bingung. Ini kalau manggil gimana ini? Pakai lonceng atau pakai apa? Atau pakai api kayak orang Majusi atau pakai apa? Akhirnya ada yang ngomong pakai lonceng aja biar kayak yang lain, biar kedengaran. Akhirnya Abdullah bin Zaid ini mimpi. Di mimpinya itu ketemu sama laki-laki bawa lonceng. Terus kata Abdullah bin Zaid, sini tak beli kemoncengnya. Kata yang laki-laki itu, loh buat apa? Buat nandai waktu sholat. Terus si laki-laki di dalam mimpinya itu bilang, lo nggak perlu pakai kemonceng ini. Nanti kalau sholat itu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti lafadznya adzan yang kita pakai ini. Mimpi. Terus kemudian Abdullah bin Zaid al-Ansari datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi malam itu mimpi seperti itu. Kata Rasulullah, ya benar, memang benar seperti itu. Terus kabar itu disebarkan kepada sahabat. Sayyidina Umar keluar rumah, wallahi saya juga mimpi seperti itu. Jadi yang mimpi berkaitan dengan adzan ini bukan hanya Abdullah bin Zaid, tapi juga Sayyidina Umar. Nah, rahasianya Abdullah bin Zaid berarti kalau tiap ada orang adzan, Abdullah bin Zaid dapat amal jariyah karena yang pertama kali mengajarkan adzan. Nah, rahasianya kenapa kok Abdullah bin Zaid ini dapat keistimewaan seperti itu? Abdullah bin Zaid ini orang yang cinta banget pada Rasulullah. Jadi cintanya pada Rasulullah itu luar biasa. Sampai-sampai pas waktu Rasulullah wafat, Abdullah bin Zaid ini doa, ya Allah, saya pengen yang terakhir saya lihat itu Rasulullah. Akhirnya setelah Rasulullah wafat, Abdullah bin Zaid ini buta sampai akhir hayatnya. Abdullah bin Zaid, bapaknya namanya Zaid al-Ansari, itu anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajar kalau dapat kemuliaan seperti itu karena cintanya pada Rasulullah yang besar. Abdullah bin Zaid. Wa bi alaihi qala haddatsana wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abdullah bin Amr dan Amr bin As bapaknya. Jadi Abdullah bin Amr bin As, Amr bin As itu sahabat Rasulullah, kutabul wahyi. Abdullah bin Amr anaknya. Amr bin As yang perang sama Sayyidina Ali itu bapak punya anak namanya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini masuk Islam dulu. Jadi masuk Islam pada Bai'atur Ridwan. Nah, bai'at di bawah pohon. Bapaknya Amr bin As itu Islamnya setelahnya ini anak. Nah, Abdullah bin Amr itu usianya sama bapaknya cuma selisih 13 tahun. Jadi 13 tahun itu punya anak Abdullah itu. Amr bin As ini umur 13 tahun punya anak Abdullah. Nah, Amr bin As itu sahabiyun jali, sahabat yang mulia, sahabat yang luar biasa. Umat Islam itu harus terima kasih pada Amr bin As. Diceritakan Amr bin As itu berangkat ke Basrah, berangkat ke Irak, berangkat ke Khurasan. Di sana pulang lagi ke Madinah itu bawa unta banyak, semuanya diisi kitab-kitab Israiliyat, menceritakan tentang cerita-ceritanya Bani Israel. Nah, maka tafsir-tafsir kita, karena Quran itu banyak sekali cerita-cerita, tapi ceritanya terpotong-potong, dilengkapi dengan kitab-kitabnya Amr bin As itu dari Israiliyat. Nah.
Fi sifatil wudhu'i, di dalam sifatnya wudhu. Qala, berkata siapa? Abdullah bin Amr. Thumma masaha, kemudian membasuh Rasulullah alaihi wasallam. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi, dengan kepalanya Rasulullah. Wa adkhala, dan memasukkan siapa? Rasulullah isba'aihi, pada dua jarinya Rasulullah, as-sabbahataini, yang telunjuk duanya, fi udhunaihi, di dalam dua telinganya Rasulullah. Wa masaha, dan mengusap siapa? Rasulullah bi ibhamaihi, dengan dua jempolnya Rasulullah, dhahira udhunaihi, pada luarnya telinganya Rasulullah. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Jadi Rasulullah itu pas wudu, jari telunjuknya dimasukkan ke dalam hidung, terus kemudian jempolnya yang digunakan untuk membasuh yang luar. Jadi kena semua. Jangan kebalik, jempolnya dimasukkan di sini dan peliriknya di sini, jangan kebalik. Malah jari jentiknya yang dimasukkan, jangan kebalik. Wa bi alaihi qala hadatsana wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha, ketika bangun siapa? Ahadukum, salah satu di antara kalian, min manamihi, dari tidur ahadukum, falyastansir, maka membersihkan hidung, menghisap air dalam hidung dan membuangnya siapa? Kalian, salatan, dengan 3 kali. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan, itu menginap siapa? Setan, ala khaisumihi, atas lubang hidung kalian. Khaisum itu yang ini, dinding lubang hidung ini khaisum. Maka kalau bangun tidur itu ininya dibersihkan, dihisap air hidung, terus kemudian dibuang, karena setan itu nginepnya di sini. Nah, wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza staiqadha, ketika bangun siapa? Ahadukum, salah satu di antara kalian, min naumihi, dari tidur ahadukum, falayyaghmis, maka jangan memasukkan siapa? Ahadukum yadahu, pada tangannya ahadukum, fil ina'i, di dalam wadah, hatta yaghsilu, sampai mengusap, membasuh siapa? Ahadukum pada yadahu, salatan, dengan 3. Fa innahu, maka sesungguhnya kelakuan, la yadri, itu tidak mengetahui siapa? Ahadukum aina batat, di mana-mana menginap, apa yaduhu, tangannya ahadukum. Menurut Abu Hurairah juga, kalau bangun tidur jangan langsung tangannya dimasukkan ke wadah. Maksudnya ini airnya kalau sedikit, tapi kalau airnya banyak kayak kolam-kolam pesantren ya tidak apa-apa. Alasannya kenapa? Karena tidak tahu tangannya menginap di mana. Kadang-kadang tangannya menginap di pipi, tangannya menginap, masukkan tidur kok ngupil, mana-mana tangannya. Maka hukumnya makruh memasukkan tangan sebelum wudhu. Kalau wudhu tangannya belum dibasuh, makruh hukumnya memasukkan tangan di tempat wudhu. Kalau kita tidak tahu tangannya suci atau tidak. Tapi kalau tangannya najis, wajib dibasuh sebelum wudhu. Wajib dibasuh sebelum wudhu. Kalau menurut Imam Nawawi, misalkan di tangan kita ada najis yang mukhafafah, yang hukmiyah,
Baksonya sudah kering, sudah tidak ada baunya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya. Kalau kita mau wudhu, cukup dibasuh sekali, menghilangkan najis, juga menghilangkan hadas. Jadi untuk wudhu, untuk menghilangkan najis, bisa sekali basuhan. Kalau menurut Imam Rafi'i, tidak boleh, harus 2 kali basuhan. Basuhan pertama menghilangkan najis, basuhan kedua digunakan menghilangkan hadas. Jadi kalau menurut Imam Rafi'i wajib 2 kali. Kalau misalkan tangannya kok kena najis terus pengen wudhu, menurut Imam Nawawi cukup sekali. Sekali ini menghilangkan najis juga bisa digunakan wudhu. Kalau Imam Rafi'i harus 2 kali. 1 menghilangkan najis dulu, yang kedua baru membasuh wudhu. Ini kalau najisnya hukmiyah. Kalau najisnya ainiyah, bagaimana? Wajib dihilangkan dulu dengan air. Nah, Imam Rafi'i sama Imam Nawawi itu orang yang mentadwin, orang yang mengatur kembali madhab Syafi'i yang pertama. Jadi madhab Syafi'i itu Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya. Terus kemudian periodenya Al-Hawi Al-Kabir, Imam Mawardi, sampai Imam Haromen, Imam Ghazali. Kemudian setelah itu, karena madhab Syafi'i sudah melebar, permasalahan-permasalahan pokoknya diringkas oleh Imam Rafi'i di dalam kitabnya Muharrar, diringkas oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Minhaj. Maka Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ini 2 orang, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ini 2 orang yang mentadwin madhab. Jadi 2 orang yang memetakan ulang madhab. Imam Rafi'i sama Imam Nawawi, 2 orang yang mentadwin madhab. Yang kedua kalinya setelah Imam Rafi'i sama Imam Nawawi, yang kedua kalinya namanya Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ahlul Misra biasanya ngambil pendapatnya Imam Romli. Orang Mesir itu biasanya ngambil pendapatnya Imam Romli. Ahlul Yaman biasanya ngambilnya pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Tankihul madhab awal zamannya Imam Rafi'i Nawawi, tankihul madhab asani zamannya Imam Romli dan Ibnu Hajar. Wabi alaihi qala an Laqit bin Sabira, dan dari Laqit bin Sabira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbik, sempurnakanlah siapa kalian al-wudu'a pada wudu, wa khallil, dan nyela-nyelai siapa kalian bainal asabi'i, di antara 2 jari, di antara jari-jari, wa balik, dan sempurnakan siapa kalian fil istinsaki, di dalam menghisap air hidung, illa antakuna, kecuali jika ada siapa kalian iman, itu orang yang berpuasa. Nah, kalau wudhu ya disempurnakan, disela-selai jarinya, jari kanan, jari tangan, jari kaki. Nah, kalau jari tangan bisa seperti ini. Kalau jari kaki dengan kelingking kiri untuk nyela-nyelai jari kaki kanan, gitu. Akhrajahu al-arba'a wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah. Wali Abi Dawud, dan bagi Abi Dawud diriwayatin di dalam sebuah riwayat, idza tawadhdha'ta, ketika wudu siapa kalian, fabad, maka kumurlah siapa kalian. Sunnah. Wa Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Utsman, inna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhallil, itu menyela-nyelai siapa Rasulullah, lihiyatahu, pada jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil wudu'i, di dalam wudu.
fil wudhu'i di dalam wudhu. Akhrajahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis ini siapa Imam Tirmidzi, wa sahahu Ibnu Huzaimah, dan mensahihkan siapa Ibnu Huzaimah. Ingat, Ibnu Huzaimah itu juga punya kitab sahih namanya Sahih Ibnu Huzaimah. Selain Bukhari dan Muslim, ketika mensahihkan hadis itu perlu diteliti ulang, karena tidak sekuat rawinya Bukhari dan Muslim. Nah, wa bi alaihi qala haddatsana wa Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abdullah bin Zaid, inna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utiya itu diberi siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi thulutsai muddin, dengan 2/3 mud. Faja'ala, maka menjadikan 2/3 bi thulutsai muddin, dengan kitab kalian bisulusi mudin apa bisulusai mudin? Bisulusai mudin, dengan 2/3 mud. Faja'ala, maka menjadikan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadluku itu mengusap siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diraihi, pada 2 lengannya Rasulullah. Akhrajahu Ahmad wa sahahu Ibnu Huzaimah. Rasulullah wudunya itu dengan 1 mud. Nah, di sini diterangkan 2/3 mudnya digunakan untuk membasuh tangan. Wa anhu, dari Abdullah bin Zaid, tadi Abdullah bin Zaid Al-Ansori yang dapat syariat ada. Annahu, sesungguhnya Abdullah bin Zaid ro'a, itu melihat siapa Abdullah bin Zaid an-Nabiya, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'khudhu itu mengambil siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li udhunaini, pada 2 telinganya Rasulullah, ma'an, pada air, ghairul ma'i, yang bukan air, alladhi, yang akhoda, mengambil siapa Nabi, hu, pada ma, li roksihi, pada bagi kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah mengusap telinga itu dengan air yang baru, bukan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, dalam keadaan mengucapkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna, itu datang siapa umati yaumal kiamati, pada hari kiamat, hurran, dalam keadaan bersinar wajahnya, muhajjalina, dan bersinar 2 tangan dan kakinya, min atharil wudhu, dari sisa-sisa wudhu. Faman istata'a, maka barang siapa yang mampu, minkum, siapa dari kalian, ayutilu, hendaklah memanjangkan siapa kalian dalam membasuh wurrohu, pada wajah kalian, kalian maka lakukanlah. Nah, jadi batasnya wajah yang wajib dibasuh itu min manabiti sya'ri ila dzaqoni, sampai sini. Maka kalau pengen nanti wajahnya bersinar di hari kiamat, basuhnya lebih dari sini, lebih dari sini, lebih sini, lebih. Begitu pula tangan wajib dari sini sampai siku, dibasuh sampai sini. Kaki, dari ujung kaki sampai mata kaki, sampai ke atas, biar wurun muhajjalin. Nah. Wabi alaihi qala haddatsana wa Aisyah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Aisyah dan Abu Bakar, qala, berkata siapa Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujibuhu, itu menyukai siapa Rasulullah, yujibu, itu menyukai
hu pada nabi, yujibuhu itu menyukai hu pada nabi apa atayamunu, apa namanya, melakukan yang kanan fi tanah ulihi di dalam memakai sandal siapa Rasulullah. Ini karena bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa ya kita nggak ngomong sandal. Kalau bahasa Jawa sandal itu untuk kalian. Kalau untuk Rasulullah itu namanya tidak sandal, sampuran. Nah, bahasa halusnya. Rambut itu untuk kalian. Kalau Rasulullah bahasa Jawanya rekmo. Tangan itu untuk kita. Kalau untuk Rasulullah asto. Kaki itu untuk kita. Kalau untuk Rasulullah suku. Suku. BAB itu untuk kita, tapi kalau untuk orang yang dihormati namanya bucal. Namanya bucal. Moto, nah itu untuk kita. Kalau untuk orang yang dihormati namanya meripat. Sirah itu untuk orang yang lebih tua, tapi untuk Rasulullah namanya mustoko. Namanya mustoko. Kelambi, nah itu untuk kita. Kalau untuk Rasulullah namanya ageman. Nah, kita bahasa Indonesia ya sandal. Nah, watarojulihi dan menyisir, sisir jungkat, watuhurihi dan toharohnya Rasulullah, wafisanihi dan di dalam semua keadaannya Rasulullah, kulihi semua keadaan Rasulullah senangnya tayamun. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddatum ketika berwudu siapa kalian fabda'u maka memulailah siapa kalian bima yaminikum dengan bagian kanan kalian akhrajahul arba'ah wa sahahu Ibnu Huzaimah. Wa anil Mughirah bin Syu'bah dan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna nabiyya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddoa itu wudu siapa Rasulullah karena sahah maka mengusap siapa Rasulullah binasiyatihi dengan embun-embunnya Rasulullah wa alal imamati dan atas imamah wal khufaini dan di atas muza. Orang yang memakai imamah kalau punya wudhu, kalau melakukan wudhu, orang pakai imamah, pakai sorban besar. Kalau mereka wudhu dan sulit untuk melepas imamahnya, maka membasuh kepalanya itu cukup dibasuh di atas imamah, diusap di atas imamah. Begitu pula orang yang memakai khufain, kalau mereka membasuh kaki, cukup diusap khufain yang atasnya, tidak yang bawah. Sayyidina Ali ditanya, Sayyidina Ali, kenapa kok mengusap khufain itu kok yang atasnya, padahal yang kotor yang bawah? Kata Sayyidina Ali, idza kana dinu bil akli lakana mashu asfalil khufaini afdalu min a'lahuma. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah hatam ila hadarat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa nabiyyil mutahhirin wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil thumma ilal habib wa qala bin Husain bin Tahir wa Syaikhina Abu Bakar bin Abdullah wa Sabri Ma'ruf bin Abdullah atas Nabi Abdullah Baruk dia Mas bin Nabi Abdullah Bakir dia Ibrahim salam negara dia Sibana Suraman negara dia Sibana dia Sihmat hadarat al-walid dia mansuratan di Tumaila Syekh Muhammad Iskandar kata Allah syalom dirahmah wal maghfirah wa yansur minabati wa sarari fanwari wa bumi barakahati bidini wa dunya wal akhirah syedil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farij 'alal muslimin Ya Rabbana Ya Karim Ya Rabbana Ya Rahim Antal Jawadul Halim Wa anta ni'mal mu'in Wa laysa narju siwa Fadrika ilahi dara Qabla al-fana wal halak Ya ummu dunya wadi Wa'ala Rabbana siwaka ya hasanah Ya dalmula wal ghina wa ya qawiya matin Has'aluk yukim al-adla kainas takim Ala udaka qawim wa la nuti'alaim Ya Rabbana Ya Mujib Anta Sami'ul Qarib Ghafal Wasi'ur Rahib Fanzur ilal mu'minin Nadarah tuzilul ana Anna wa tudnil muna Minna wa kullalana Salat bijahil jundud waliyukimul hudud Anna wa yadfil hasud wa yadfa'ullah Yuzilu lil munkarat yukimu lissalawat Ya'muru bisalihat Lissalihin yuzihu kullal haram Yaqharu kullal tagha Ya'dilu bainal anam Wa yuminul khaifin Rabbi sakina wa ita'an Nafi'mu barak tawan Yadumu bigol Syakirin wa tawaffana muslimin Nuba'at minal aminin Fi zumratis sabiqin Bijari Toha Rasul Rabbana bil qabul Wa jalana kulla sul Rabbis tajibli amin Ataka Rabbi jazil Wa kullu fi'li jamil Wa fika al-matawil Fajud ala tamirin Ya Rabbi dhaqal hina Kamin fi'lin malayuta Famnun bifakil ghalak Lima bidambihi rahim Waghfir li kulli dhunub Wastur li kulli uyub Wakshif li kulli ghurub Waqdi adal mubin Wahbin bi ahsan hitam Idadan al-insirab Wahana hinul himam Wazada rahul jamil Thumma salawat salam Ala syafi'il anam Wal ali ni'mal kiram Wa sahbi wa
sami bil qabul bil afiyah siril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.